Bayangkan sebuah hukuman mati. Bukan dengan pedang, bukan dengan tali gantungan, dan bukan pula dengan api. Melainkan perlahan, diam, dan dilakukan oleh alam itu sendiri. Inilah kisah tentang salah satu hukuman paling mengerikan yang pernah dicatat sejarah manusia. Namanya, Scaifism, atau yang oleh sejarawan disebut, perahu kematian. Awal cerita kita kembali lebih dari 2400 tahun yang lalu, ke sebuah kekaisaran besar yang pernah menguasai dunia. Kekaisaran Persia kuno, tepatnya pada masa dinasti Achaemenid. Persia bukan kerajaan barbar. Mereka punya sistem administrasi rapi, hukum tertulis, dan peradaban tinggi. Namun justru dari peradaban inilah lahir sebuah hukuman yang membuat banyak sejarawan modern bergidik. Scaifism bukan hukuman umum. Ia sangat jarang digunakan. Karena hukuman ini bukan sekadar membunuh, melainkan membuat contoh. Apa itu Scaifism? Kata Scaifism berasal dari bahasa Yunani scaph, yang berarti perahu atau palung. Hukuman ini pertama kali dicatat oleh Plutarch, sejarawan Yunani abad pertama Masehi. Menurut catatannya, Scaifism digunakan untuk pengkhianat tingkat tinggi, orang yang dianggap telah mengkhianati raja, atau melakukan kejahatan yang mempermalukan kekaisaran. Proses hukuman diceritakan secara historis, tanpa sensasi korban dibaringkan di antara dua perahu kayu atau dua palung besar yang disatukan. Tubuhnya terjepit di tengah, kepala, tangan, dan kaki dibiarkan keluar. Lalu algojo akan memaksa korban meminum susu dan madu, bukan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai awal dari penderitaan panjang. Susu dan madu menyebabkan gangguan pencernaan hebat. Tubuh korban melemah, namun tetap dipertahankan hidup. Setelah itu, tubuh korban kembali dilumuri madu. Kemudian perahu tersebut diletakkan di rawa, danau, atau perairan tenang. Dan disinilah hukuman sebenarnya dimulai. Alam sebagai eksekutor Scaifism adalah hukuman di mana manusia berhenti menjadi algojo. Serangga, panas, air, dan waktu mengambil alih segalanya. Lalat, semut, dan serangga air datang perlahan. Hari demi hari berlalu, korban tidak langsung mati. Ia tetap sadar dalam waktu lama. Bagi Persia, ini bukan kekejaman tanpa makna. Ini adalah simbol bahwa pengkhianatan akan dihukum bukan oleh raja, melainkan oleh alam semesta itu sendiri. Kasus paling terkenal, salah satu korban Scaifism yang paling terkenal adalah Mithridates, seorang prajurit Persia. Menurut catatan, Mithridates dihukum mati karena secara tidak sengaja mengungkap perannya dalam pembunuhan saudara Raja Artaxerxes II. Ia tidak menusuk raja, ia hanya berbicara terlalu banyak. Namun di Persia kuno, kata-kata bisa lebih mematikan daripada pedang. Mithridates menjalani Scaifism selama 17 hari. 17 hari. Angka itu sendiri cukup untuk membuat kita terdiam. Mengapa Scaifism diciptakan? Sejarawan sepakat, Scaifism bukan diciptakan karena kebrutalan semata. Ia lahir dari politik kekuasaan absolut. Raja Persia dianggap wakil dewa di bumi. Mengkhianatinya berarti melawan tatanan kosmis. Maka hukumannya pun dibuat berskala kosmis. Bukan cepat, bukan publik, tetapi tak terhindarkan. Akhir dari Scaifism seiring runtuhnya kekaisaran Persia kuno, hukuman ini perlahan menghilang. Bangsa Yunani, Romawi, dan Eropa memilih hukuman yang lebih langsung. Namun Scaifism tetap hidup dalam catatan sejarah. Bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai peringatan bahwa kecerdasan manusia bisa menciptakan peradaban, dan juga penderitaan paling ekstrem. Scaifism mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dalam sejarah, hukuman mati tidak selalu soal membunuh tubuh, tetapi menghancurkan makna keberadaan manusia itu sendiri.